Oke ya guys, apa kabar semuanya? Oh my god, I miss you. Ini kita langsung aja ya tentang asmara di bulan Desember ini. Jadi kita ada grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian dulu ya, just relax. And silakan pause video ini untuk biar lebih fokus gitu ya. Dan tolong diingat ya guys, ini cuma general reading, jadi ambil apa yang resonate, dan apabila ada yang gak resonate, it's okay, sometimes it happens. Silakan pilih ke grup yang lainnya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya guys, cause I'm just gonna be real here, and aku juga jujur orangnya, jadi aku akan apa adanya. So see you in your group, bye bye, high five. Oke, aku langsung aja ya, ini grup pertama ya. Saya akan mulai. Oke, aku ngelihatnya di bulan Desember ini ya, untuk asmara, kamu akan lebih slow. Slow aja, woles aja. Dalam arti kayak gini, kamu akan melihat perkembangan hubungan kamu dengan orang-orang sekitar tuh kayak tanpa mau terlalu banyak mengambil atau kayak mengharapkan ekspektasi tertentu. Jadi saya ngeliatnya di sini kamu lebih kayak menerapkan prinsip yang tadi saya bilang, kayak go with the flow, dijalani aja dulu sehari-harinya kayak gimana. Alasannya mungkin gini, kamu tuh kayak dulunya mempunyai kecenderungan di mana kayak kamu berharap, ataupun orang-orang sekitar kamu berharap supaya kayak kamu bisa mencapai suatu tingkat tertentu dalam suatu hubungan, contohnya gitu ya. Jadi ketika kamu baru berkenalan nih dengan seseorang, jadi kayak ditanya kapan jadiannya, kalau udah jadian kapan nikahnya, nanti udah nikah kapan punya anak. Jadi kayak banyak banget pertanyaan yang saya ngeliatnya di situ ya. Jadi yang kamu belajari semakin banyak, dan semakin sering kamu mendengar omongan-omongan orang yang dari manapun gitu ya, baik stranger or even your own family. Ini yang membuat kamu semakin sadar kalau orang-orang sekitar tuh akan terus mengungkapkan atau ngomong apapun yang mereka mau. Bener gak sih? Nah jadi bahkan mungkin beberapa kali kamu ngerasa kok kayak enak banget sih ngomongnya gitu, kayak cepet banget, enak banget, padahal sebenarnya yang ngejalanin kehidupannya kan kamu. Bener nggak? Dan kamu sendiri yang tahu akan kondisi dan situasi yang sedang kamu hadapi dengan seseorang ini misalnya. Jadi makanya saya lihat di bulan ini ya, khususnya di bulan ini, ketika orang-orang kayak bertanya, gimana nih kamu dengan dia, atau gimana nih kok jomblo terus, kayak jomblo abadi gitu ya, kamu akan ngejawabnya lebih santai. Saya ngeliatnya kayak gitu, dan nggak terlalu memusingin apa yang orang akan ngomong, karena saya ngeliatnya kamu akan lebih kita udah di emperor di sini, jadi kayak kamu akan lebih dewasa untuk saat ini, dan kamu tetap berpegang teguh pada prinsip kamu yang kayak ya jalanin aja, yang jalanin kan aku bukan kamu, nanti kamu bisa bilang kayak gitu ke orang lain. Jadi malah saya ngeliatnya di bulan ini, di bulan Desember ini, kayak kamu lebih enjoy. Kita juga guys, kalau kamu merhatiin kartunya, kita ada boat, kita ada palm tree, kita ada the temple in the garden. Jadi kayak kesannya kok banyak yang suasana lagi Hawaiian, yang kayak di Bali, yang santai banget. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi makanya nih kayak vibe-nya lebih enjoy, lebih santai. Dan mungkin kalau misalnya pun ada keributan kecil atau salah paham dengan si dia, kamu yang kayak ngeresponnya malah udah deh, kayaknya kita nih lagi jenuh, kayaknya kamu lagi stres, kayaknya kamu lagi banyak masalah, gimana kalau kita liburan aja gitu sih aku ngeliatnya. Jadi di bulan ini saya ngeliatnya kamu akan lebih fokus ke arah yang lebih positif, yang lebih optimis, tanpa terlalu memusingkan segala sesuatunya. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan di sini juga saya ngeliat ada orang yang berhubungan dengan kamu ya, terlepas statusnya, dia ingin mengeratkan hubungannya dengan kamu di sini. Jadi baik secara langsung ataupun gak langsung, dia ingin hubungan kalian lebih harmonis, lebih hangat lagi. Dan ini saya ngeliat orang yang pandai, orang yang pintar, terutama dalam professional life, baik
bagi kamu yang masih sekolah ataupun yang udah kayak masuk dunia kerja, orang yang berhubungan dengan kamu ini kayaknya nggak harus dalam konteks yang romantis ya, bisa jadi teman kamu atau keluarga kamu sendiri. Dia mau memberi kepada kamu, jadi baik secara materi, energi, dan waktunya. Terlepas dia mau feminin atau maskulin, dia mau memberi dan tampil sebagai sosok yang serba ada, serba bisa gitu, dalam arti kayak Mr. or Miss Perfect. Jadi ketika dia belum bisa memberikan kamu kayak sesuatu gitu, kayak dia lebih milih untuk mundur dulu sama work on themselves first. Itu aku ngeliatnya kayak gitu sih, karena saya ngeliatnya ini kamu ada orang yang kayak sosok orang yang quite prideful in a way. Jadi kayak dia mau provide ke kamu, dia mau ngelayanin kamu, dia mau memberi kamu sampai gak hanya dalam jangka pendek, tapi kayaknya sampai ke masa depan gitu, sampai ke jangka panjang. Itu yang dia planning. Mudah-mudahan emang benar terjadi, tapi tergantung dari individu masing-masing ya guys ya. Dan mungkin beberapa dari kamu sendiri, my viewer, yang ngerasa kalau dia nih angkuh, dia nih sombong, dia nih stoik, gak ada perasaan kayak robot. Dan beberapa yang ngelihat kayak dia gak ada kekurangan, atau mungkin emang dia jarang ngomong kesusahannya, karena sebenarnya memang yang tadi saya bilang, dia tuh kayak nggak mau terlihat lemah di mata kamu, dan dia ingin selalu tampil baik di mata kamu, atau paling nggak dia berusaha kayak gitu. Makanya bagi kamu yang ada hubungannya sedang renggang gitu ya, merenggang dengan dia, tolong jangan aneh kalau misalnya dia lebih jauh memfokuskan diri dengan karir dan keuangannya. Karena saya ngeliatnya dia mau betul-betul work on themselves untuk kayak memberikan kamu sesuatu di sini nantinya waktu dia udah siap pastinya ya. Jadi yang dia kasih nih bisa jadi kayak cuman, kita udah Three of Cups ya, jadi kayak bisa jadi cuman dalam bentuk hangout atau sebuah pertemanan, spend a good quality time together, atau bahkan kayak dia memang benar-benar ingin memberikan kamu suatu tangible, mungkin sebuah surprise, atau mungkin bahkan mengajak kamu liburan bersama-sama itu. Dan bisa jadi dia akan datang menemui kamu, bisa jadi kayak gitu, atau kalian akan bertemu di satu tempat gitu ya, dan dia akan memberikan kamu hadiah. But ini general reading ya guys ya. Jadi intinya yang saya ngeliatnya, dia ingin memberikan kamu sesuatu di sini. Itu bahkan yang mungkin yang tadi saya bilang sederhana banget, bisa dari sebuah pertemanan, atau mungkin suatu komunikasi yang kamu tunggu-tunggu. Mungkin bagi kamu yang lost contact di sini ya, karena mungkin sebelumnya hubungan kamu dengan dia agak renggang, karena yang seperti tadi saya bilang, kayak dia sibuk dan memang selalu mengutamakan karir atau pendidikannya. Dan ini juga yang saya bilang, dia orangnya serius ya dengan kehidupannya, terutama dalam bidang karir atau finansial, karena dia bukan orang yang mau meminta bantuan dengan mudah. Dia lebih memilih untuk berusaha dulu sebisanya, dan alasannya ya karena dia mau memberikan kamu stability, security, di mana kamu bisa ngerasa nyaman dengan dia dan gak ada yang perlu kamu khawatirin, karena semua kebutuhan kamu dia bisa cukupin. Saya juga ngelihatnya walaupun dia sibuk, tapi kayak masih ada rasa dia mau berusaha sih buat kamu, walaupun mungkin kayak agak slow respon atau apapun itu, cuman tetap dari dalam hatinya masih ada niat mau berusaha untuk ada buat kamu, walaupun hanya dalam tindakan kecil aja. Baik jika kalau dia feminin pun, dia juga kayak mau ngasih kamu yang terbaik sih guys. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan di bulan ini tolong dibiarin aja dia datang dengan sendirinya, karena yang tadi saya bilang, kamu bakal slow sih menjalanin hubungan ini, dan kamu bakal lebih kayak percaya kalau memang udah seharusnya terjadi, yaitu bakal terjadi. Dan juga orang yang berhubungan dengan kamu ini, terlepas apabila cuma teman kamu aja, dia ada mikir buat apa dia berhubungan dengan kamu kalau dia belum bisa jadi sosok yang kamu inginkan. Kan nanti ujung-ujungnya kamu yang sakit sendiri gitu loh. Jadi ini orang, saya ngeliatnya tahu apa yang dia mau sih guys. Orangnya juga serius, nggak main-main.
Jadi buat kamu yang di sana, slow aja, dan kamu butuh holiday sih. Holiday, refreshing your mind. Hopefully secepatnya di bulan ini, mudah-mudahan kamu bisa holiday bersama dia. Dan kita juga ada past life, religious factor, sama it is safe for you to love. Aku ngeliatnya emang hubungan kalian kuat ya, dan aku ngelihatnya kamu dengan dia, karena kita ada it is safe for you to love, aku ngelihatnya kamu bisa saling bertukar pikiran sama dia. Dan ketika kamu berkomunikasi dengan dia, bertukar pikiran, kamu tuh kayak temen baik sama dia. Dan mudah-mudahan ini bisa ngebuat kalian untuk ke progress selanjutnya. Kamu diminta juga untuk percaya, jadi ikuti kata hatimu dan betul-betul dengerin petunjuk yang sebenarnya. Ya, saya ngeliat cukup banyak diberikan kepada kamu, karena entah kenapa yang tadi saya bilang ada strong connection antara kamu dengan orang ini. Jadi biarin dia datang, gak perlu kamu kejar, cukup rasain energinya aja sih, dan tetap fokus sama diri kamu sendiri. Terus jangan lupa it's your holiday time ya guys ya. Aku juga ingin nambahin, mungkin beberapa dari kamu yang ngerasa ini gak fair situasinya. Jadi tapi kalau kita udah ada religious factor, aku ngelihatnya apapun bentuk keadaan yang kalian hadapi ini, walaupun agak sulit, tapi ini nggak bisa dihindari sih. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dan tolong surrender sama percaya dengan apa yang ada. Semakin kamu berusaha untuk mengontrol situasinya, maka saya ngelihatnya maka akan terasa semakin sulit sih. Jadi trust and let go. Ya, ini pesan dari dia ya guys. Saya akan bacain. Kamu mengobrol dengan aku lewat lagu. Aku belum mempunyai ruang untuk cinta saat ini, makanya saya ngeliatnya karir atau pendidikannya nomor 1. Aku butuh space untuk mengerjakan isu-isu atau masalah yang membebaniku. Aku sangat tertarik dengan kamu. Aku mau ini lebih dari suatu pertemanan. Saya akan memberikan kamu sesuatu, oke? Ini magic banget. Saya nggak lihat tadi ini channel message-nya. Aku mencari kamu di mana aja. Kamu menginspirasi diriku untuk menjadi menjadi diri yang terbaik. Maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Oke, itu pesan dari dia ya guys. Aku harap ini udah cukup jelas. So, holiday time ya buat kamu ya. And I'll see you. Bye bye. High five. Oke ya guys, ini aku bakal ngomong langsung ya. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya ada rasa rindu sih di sini antara kamu dengan dia. Dan ketika saya bilang dia, ini nggak harus sesuatu yang bersangkutan dengan romantis ya. Bisa jadi ini cuma teman kalian atau mungkin emang keluarga kalian. Jadi tolong ambil konteksnya masing-masing diri ke kalian ya. Oke, ada rasa rindu, tapi sayangnya salah satu dari kalian gitu, kamu atau dia, kayak sengaja untuk terus berlari dari perasaan-perasaan gitu ya, dan gak mau terlalu jujur saya ngeliatnya dengan apa yang dia rasain. Mungkin ini bisa jadi dikarenakan ego, atau mungkin ada yang kayak bilang aku gak mau terlihat lemah, atau memang pada dasarnya ada rasa sulit untuk mengungkapkan sesuatu yang berbau dengan feeling. Saya ngeliatnya di sini. Atau bisa jadi karena ada trauma masa lalu. Jadi ini tergantung dari masing-masing individu. Tapi ini nggak bisa dipungkiri kalau memang ada feeling antara kamu dengan dia. Feelingnya memang ada. Dan sebenarnya kalian mau hal yang sama. Saya ngeliatnya kita ada four of wands di sini. Jadi kayak kedua belah pihak gitu ya, antara kamu dengan dia tuh semuanya mau hal yang sama. Kalian mau stability, kalian mau security, kalian membentuk suatu istilahnya kayak keluarga yang harmonis lah, istilahnya kayak gitu. Tapi mungkin proses atau perjalanan situasi kamu dengan dia tuh kayak masing-masing berbeda. Jadi ada yang satu orang siap duluan, nah yang lainnya belum tentu. Tapi intinya sama, kalian berdua mau hal yang sama. Makanya Four of Wands ini cukup stands out buat saya di sini. Jadi saya juga ngelihatnya salah satu dari kalian atau bahkan mungkin keduanya nih,
kamu dengan dia kayak lebih memilih untuk berfokus pada professional life kalian daripada kayak berbau feeling gitu, kayak ngurusin yang feeling itu kayak bagi kamu kayak nanti aja. Jadi walaupun feelingnya saya kayaknya cukup deep ya, cukup dalam, tapi entah kenapa saya ngeliatnya ada kesan mirroring di sini karena kita ada Four of Wands juga. Jadi keduanya berlari retreat dari hubungan ini, tapi ujung-ujungnya kemungkinannya nanti balik lagi. Terutama yang feminin yang di sini lebih memilih untuk bersikap cuek atau kesannya seperti nggak terlalu memprioritaskan hubungan, lebih memfokuskan pikiran, investasi energi, waktu dan pikirannya untuk professional life-nya dulu. Nah, sedangkan gantian si maskulinnya yang saya ngeliatnya sekarang lebih berusaha untuk jujur dengan perasaannya sendiri. Dan ada rasa dimana kayak dia atau si maskulinnya ini mau mencoba untuk lebih berani mengekspresikan dirinya, feelingnya, dan tapi balik lagi kalau si maskulin udah ngerasa ada emosionalnya is a bit too much, nanti dia kembali berlari lagi dalam menyibukkan diri ke dalam pekerjaannya. Saya juga ngeliatnya kamu my viewer nggak terlalu mau main-main lagi sih dengan orang-orang sekitar. Ketika saya bilang main-main ini dalam arti ketika kamu mencari suatu hubungan, kamu memilih hal yang serius sekarang, mencari orang yang serius. Jadi kalau misalnya nih bagi yang jomblo, kalau ada orang yang mendekati dan mencoba untuk berkenalan dengan kamu tuh akan dengan cepat memutuskan apakah kamu tuh masih mau melanjutkan PDKT atau hubungan ini dengan orang tersebut atau enggak. Karena saya kayaknya you are in your power sekarang. Jadi tanpa kamu sadari ya guys ya, atau mungkin kamu sadar sendiri, ada kesan dimana kamu lebih mau merawat diri kamu sendiri, kamu lebih mau menerapkan self love lebih, terutama di bulan ini. Jadi saya ngeliatnya kamu akan lebih confidence, kamu akan lebih attractive, dan orang sekitar pun bisa merasakan itu. Sayangnya ya, tapi cukup banyak yang saya ngeliatnya kamu akan mematahkan hati orang-orang. Saya ngeliatnya kayak gitu karena mungkin kamu sendiri agak malas atau malah ada kecenderungan di mana kamu bosen ngelihat orang-orang yang mendekati kamu kok kayak gitu-gitu aja, tanda kutip gitu-gitu aja. Karena kamu sadar akan value kamu sadar kalau aku berhak mendapatkan lebih daripada ini, atau mungkin kamu sempat berpikir kalau aku berhak diperlakukan lebih baik, aku bisa ngedapatin lebih baik dibanding ini, contohnya kayak gitu. Jadi saya ngeliatnya orang yang berhubungan dengan kamu, siapapun dia ngelihat kalau kamu memang in your power gitu, dan semakin banyak orang yang kayak mau ngedapetin perhatian kamu. Jadi kemungkinannya di bulan ini akan lebih banyak chat message yang kamu dapat, atau mungkin ketika kamu berjalan-jalan mungkin orang tambah banyak yang ngelirik kamu. Itu yang saya ngeliatnya sih di bulan ini ya, agak strongnya di sana. Jadi cukup banyak kompetisi di mana mereka berkompetisi untuk mendapatkan perhatian kamu sih gitu. Dan untuk orang yang berhubungan dengan kamu, saya ngeliatnya dia juga kayak mau berkompetisi untuk ngedapetin perhatian dari kamu, dan dia juga mau berusaha untuk mengeratkan hubungan kalian, walaupun awalnya yang tadi saya bilang mungkin ada kesan dia agak dingin di mana dia berlari dan dia awalnya nggak terlalu memprioritaskan kamu. Sekarang malah dia mau berusaha untuk berubah, dan kita ada blame di sini ya. Jadi aku ngerasa kayak dia ada rasa menyesal karena dia nggak bisa memperlakukan kamu dengan baik atau selayaknya sebelumnya. Dan juga kamu udah ngebuktiin, dan mungkin di bulan ini kamu bakal ngebuktiin kalau tanpa dia kamu bisa kok, dan nggak masalah. Mau ada dia mau enggak ya nggak masalah gitu loh. Jadi saya ngeliatnya akan ada yang lain yang mungkin memang lebih baik dibandingkan dia. Itu yang kamu pikirin. Jadi contoh ya, misalnya cowok atau cewek nggak cuma dia aja kok, kan masih banyak yang lain gitu loh. Makanya saya ngeliatnya di bulan ini kamu lebih memilih untuk fokus dengan
professional life kamu, baik itu pendidikan, karir atau keuangan, karena ada sesuatu yang saya ngeliatnya kamu kejar di sini dan kamu nggak sabar untuk make things happen, dan juga dikarenakan ada rasa lelah, bosen dengan hubungan yang kamu pikir apapun yang kamu lakuin, mau sebaik apapun kamu dengan seseorang, tetap mereka akan bertindak sesuka hati mereka. Orang akan pergi dan datang sesuka hati mereka. Jadi ini yang ngebuat kamu sadar kalau tindakan kamu tuh nggak bisa mengubah seseorang. Jadi bisa jadi kamu pikir kalau kamu ngerawat diri kamu tampil lebih menarik buat seseorang itu, atau kamu memberikan dia banyak hal, tapi ini lebih dari seseorang itu sendiri sih yang saya ngeliatnya yang bisa ngubah diri mereka sendiri. Jadi kamu berpikir buat apa kamu baik dengan seseorang, toh ujung-ujungnya kamu bakal disakitin. Jadi lebih baik kamu fokus dengan diri kamu aja. Lebih baik kamu baik, kamu kasih, kamu invest dengan diri kamu sendiri. Itu yang kamu pikirinnya sih. Orang yang berhubungan dengan kamu ya, saya ngeliatnya yang dia nyalain dirinya sendiri, dan juga dia mau berusaha untuk mendapatkan kembali hati kamu. Dan sedangkan my viewer nggak akan terlalu memperduliin, karena kamu mungkin lebih memilih untuk cuek saja dan ingin ngelihat pembuktiannya seberapa jauh dia mau bertindak untuk hubungan ini, seberapa besar dia mau invest untuk kamu, baik secara itu materi, energi atau waktu. Kamu nggak terlalu mudah lagi jatuh hati gitu ya dengan omongan kata-kata bucin lah, gombalan lah. Tapi kamu sekarang ngelihat dan nilai seseorang tuh dari tindakannya. Karena ya semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa bertindak, bener nggak sih? Jadi kamu bakal bilang, misalnya yang agak kayak gimana, kamu bakal bilang this is bullshit gitu, karena bulan ini kamu fokus dengan apa yang benar-benar penting, yaitu diri kamu sendiri, bukan yang lain. Terutama untuk orang yang pernah nyakitin kamu, atau dengan orang yang datang dan pergi dengan seenaknya aja tanpa memikirkan perasaan kamu sebelumnya. Kita ada reconciliation di sini ya, sama very soon. Jadi kemungkinannya dia mau kesempatan kedua, dia mau balik lagi. Karena cukup banyak yang ingin dia sampaikan di sini kepada kamu, cuman apakah dia betul-betul balik lagi atau enggak, apakah betul-betul dia kontak kamu atau enggak, niatnya ada, saya ngeliatnya di sini. Tapi apakah dia betul-betul kontak menghubungi kamu, itu tergantung dari masing-masing individu ya guys ya. Karena saya ngeliatnya memang cukup banyak yang ingin dia menjelaskan kepada kamu kenapa dia bertindak seperti itu sebelumnya. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini gak harus dalam hal romantis, bisa jadi ini teman kamu atau keluarga kamu. Oke, saya langsung aja ya, ini pesan dari dia. Aku harap aku bisa mencintai kamu selayaknya kamu dicintai. Apa sih yang gak buat kamunya? Kondisiku gak stabil sekarang, biarkan aku memperbaiki ini. Aku mau merasakan hal itu lagi. Jiwa kamu itu indah banget. Semuanya akan kembali seperti di awal. Aku akan melakukan apapun buat kamu. Aku suka rasa humor kamu. Dan yang terakhir, aku mau berubah menjadi lebih baik untuk kamu. Lantas apakah kamu mau berubah demi aku juga? Weh, itu pilihan di my viewers. So itu aja yang saya tutup dengan pertanyaan itu ya guys ya. So I'll see you. Bye bye, high five. Oke ya guys, ini aku langsung aja ya. Nih grup nomor 3. Apa kabar semuanya? Oke. Ini aku ngeliatnya mungkin sebelumnya ya, saya ngeliatnya kamu kayak sempet losing hope, kayak akan suatu hubungan gitu. Baik itu buat kamu yang lagi ngejomblo atau udah ada pasangan, entah kenapa ada sense of losing hope sebelumnya. Tapi di bulan ini mudah-mudahan ya guys ya, energinya lebih positif yang saya ngeliatnya di sini. Mungkin ini dari kamu yang memilih untuk lebih enjoy dengan keseharian kamu dan nggak mau terlalu ngelihat segala macam kerumitan akan kehidupan.
serta kayak membangkitkan harapan lagi. Saya ngeliatnya kayak gitu. Saya ngeliat juga ada beberapa orang-orang sekitar yang akan menjadi bingung karena ngelihat kamu yang lebih slow, easy going, dan dengan orang terdekat kamu akan cukup sering kamu bilang ke mereka kayak kesannya, kalau mau yo ayo, enggak juga enggak apa-apa, aku santai aja gitu. Kamu bakal lebih, ini saya ngeliatnya agak cukup perbedaan di mana ada rasa di kamu menerima situasi di sini, kamu kayak lebih enjoy di bulan ini. Makanya saya ngeliatnya ada suatu perubahan di sini yang ke arah yang lebih baik, lebih positif, di mana kamu akan memiliki harapan kembali akan suatu kehidupan, akan suatu kebebasan, a sense of freedom, a sense of choice, di mana kamu ngelihat kalau hubungan dengan seseorang ini walaupun rumit tapi ada secercah kebaikan di setiap hubungan yang kamu pernah lalui atau mungkin sedang kamu alami dengan setiap orangnya. Dan kamu sendiri juga saya ngeliatnya lebih memilih untuk melihat sisi terang yang tadi saya bilang dari suatu kehidupan, dimana kamu ngerasa kalau semuanya ini kayak udah diatur, semuanya ini udah berjalan dengan semestinya, dan kamu bisa menerima ini kayak apa adanya deh. Saya juga ngelihatnya kamu nggak ingin bertengkar, dan kalau misalnya nih kayak ada salah paham dengan yang lain, maka kamu akan segera menyelesaikan ini tanpa menunda-nunda. Saya ngeliatnya kayak gitu, kayak sampai berlarut-larut kayak gitu kamu nggak mau. Saya juga ngeliatnya kamu mudah-mudahan ya guys ya, saya ngeliatnya di bulan ini malah lebih banyak tersenyum dan ngelihat kalau semua orang tuh, yang tadi saya bilang, kamu sadar kalau semua orang tuh nggak ada yang sempurna, dan setiap orang tuh kayak masing-masing memiliki perjuangan mereka sendiri-sendiri dalam setiap harinya. Makanya saya ngeliatnya hubungan kamu dengan yang lain, baik itu I don't know, teman kamu, pasangan, atau keluarga, akan ada kebenaran, akan ada suatu jawaban yang muncul yang selama ini kamu cari, dimana kamu ngelihat mereka dari diri mereka gimana adanya tanpa kamu terlalu banyak berasumsi yang terlalu jauh. Saya ngeliatnya kayak gitu, dan bahkan bisa jadi hingga ada suatu perubahan yang baru, dimana apa ya, kayak kamu ngubah cara sikap, kamu ngubah cara ngomong, dan cara, bahkan gak hanya kamu sendiri, bahkan orang lain ngubah cara mereka bertindak dengan kamu ke arah yang lebih baik, yang menurut saya apa ya, kayak lebih ke arah yang dewasa gitu. Dimana mungkin sebelumnya kalau memang ada orang yang berhubungan dengan kamu di sini, mungkin sebelumnya dia cenderung ke kanak-kanakan tanpa memikirkan diri kamu. Sedangkan kalau sekarang dia akan berusaha untuk bisa lebih banyak bertanya tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu pikirkan, pendapat kamu kayak gimana. Dia juga mau ngelihat kamu dengan apa adanya, dan dia juga nerima akan hal itu tanpa kamu harus kayak ngubah diri kamu menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Saya juga ngelihatnya kamu akan have a good time dengan seseorang di sini. Kita ada coffee cup ya, kita ada sunglasses, kita ada wedding ring. Jadi saya ngelihatnya you're gonna have a good time dengan seseorang, dimana saya ngelihatnya seseorang ini, terlepas hubungan kalian, bahkan cuman keluarga kalian atau teman kalian, orang ini sudah cukup lama mengamati kamu. Jadi bisa jadi emang kamu udah kenal dia, dan bisa jadi belum, tapi saya ngeliatnya ini orang yang tadi saya bilang udah lama memantau kamu, mengamati kamu, memahami kamu. Ya agak serem juga sih, tapi in a good way ya, dalam arti kayak dia betul-betul mau mengenali kamu, lebih ke arah kayak mencari tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Dan kadang beberapa kali mungkin ada rasa dimana dia mau ngetes kamu, reaksi kamu nanti kayak gimana, akan kalau misalnya dia menghadapin kamu dengan beberapa situasi, dia mau ngelihat respon kamu, reaksi kamu kayak gimana gitu. Jadi makanya saya bilang ini mungkin bisa jadi orang yang lama, yang sebelumnya dia nggak bisa ngertiin maksud kamu kayak gimana,
karena dia lebih lebih memilih kayak ngelihat segala sesuatunya menurut kacamata dia sendiri. Tapi sekarang kayak dia lebih memilih untuk melihat bagaimana cara pandang kamu, pendapat kamu. Saya juga ngelihatnya kamu dan dia itu kayak memiliki suatu keinginan untuk, kita ada Three of Pentacles, kayak suatu keinginan untuk bisa berhasil bersama-sama, dan dia juga kayaknya mau bekerja sama membantu kamu, atau bisa jadi kayak berkolaborasi dengan kamu supaya kamu ya bisa jadi sosok yang kamu mau. Atau kalau misalnya nih kamu mempunyai project yang sebelumnya tersendat-sendat atau ada suatu yang membuat ini tertunda, dia ingin kamu dan dia kayak mendorong kamu untuk bisa ngejar itu dan simply make things happen. Dia yang mau membuat diri kamu lebih percaya dengan diri kamu sendiri. Kamu dengan dia, kalau memang ini dalam bentuk romantis ya guys ya, ini aku ngeliatnya ini kayak power couple sih, dimana kalian berdua tuh mempunyai visi dan misi yang sama, kayak keduanya juga mau berjuang. Saya ngeliatnya keduanya ambisius, ngejar goals masing-masing dan saling menginspirasi untuk bisa menjadi lebih baik. Dan begitupun kayak kamu inspirasi dia, dia inspirasi kamu. Jadi saya ngeliatnya kemungkinannya kamu akan bisa lebih berani dan bertindak untuk ngejar sesuatu yang kamu mau ini, karena seseorang ini dan juga dia juga mau lebih terbuka di bulan ini, karena diri kamu yang dia ngeliatnya beda dibanding orang-orang yang pernah dia ketemui dan mungkin orang-orang yang berhubungan dengan dia pada sebelumnya gitu ya. Kamu mengajari dia untuk bisa apa adanya, just to be real, kayak nyata, real gitu. Dia juga begitu kepada kamu, jadi saling, keduanya nih kayak saling sambung menyambung sih, saya ngeliatnya kayak gitu. Makanya saya ngeliat hubungan ini kayak seperti lagu, kepikir saya tiba-tiba lagu Just the Way You Are Bruno Mars, karena dengan diri kamu yang real ini itu udah cukup membuat dia sayang dengan kamu. Saya juga ngelihatnya kayak ada momen-momen ringan, kayak kita ada flirt di sini ya, dimana kamu akan habisin dengan orang ini. Kamu memilih untuk melihat hubungan ini dengan ringan, gak terlalu serius, karena kamu tahu dan kamu percaya if it's meant to be, it will be. Kamu gak lagi mau memaksakan dia untuk selalu ada 24/7, 24/7. Kamu lebih memilih dia untuk fokus dengan apa yang menjadi prioritasnya. Karena kamu kayak percaya kalau pada akhirnya dia akan kembali kepada kamu, kalau memang sudah seharusnya seperti itu. Jadi dengan diri kamu yang lebih easy going ini ngebuat dia kayak bisa lebih mempercayai kamu, lebih terbuka, lebih nyaman sama kamu gitu. Makanya saya ngeliatnya ada rasa keterbukaan dan kepercayaan yang akan tumbuh satu sama lain, terutama di bulan ini, dimana kalau apa ya, walaupun orang ini nggak bisa berubah drastis ya guys, paling nggak saya ngeliatnya ada usaha nyata untuk nyenengin hati kamu. Terlepas dengan situasi atau tantangan yang kamu hadapi di kesehariannya, kamu tahu kalau kamu berhak untuk dicintai dan hubungan kamu dengan dia itu spesial. Makanya saya ngeliatnya kamu bisa ngerasain kehadiran dia, atau mungkin emang ada koneksi spiritual ya, kayak energinya, atau kamu bertemu dengan dia lewat mimpinya, itu akan lebih kuat dalam bulan ini. Saya juga ngeliatnya ya guys, walaupun kemungkinannya nih bisa jadi ada aja kayak masalah atau situasi, baik dari eksternal atau internal, saya ngeliatnya kamu mau berusaha dan berjuang untuk menghadapin itu. Pesan saya, mohon hati-hati ya dengan omongan-omongan atau gosip-gosip orang sekitar, karena saya ngeliatnya kemungkinannya beberapa orang akan jealous dengan kamu atau mungkin dengan hubungan kamu, karena kamu lagi romantisnya dengan si dia. Mudah-mudahan kayak gitu di bulan ini. Jadi kalau memang ada godaan-godaan atau omongan-omongan dari luar yang mau membuat goyah diri kamu atau hubungan ini, mohon hati-hati aja, tapi cukup berusaha untuk melihat segala sesuatunya dengan kebenaran dan kenyataan yang ada, tanpa berasumsi macam-macam dulu. Karena saya juga ngeliatnya cukup banyak spirit guides yang ngejaga kamu dengan dia.
di saat ini, terutama di bulan ini, Desember ini ya. Oke, aku langsung aja ke channel message-nya ya guys ya. Aku bercabang antara kamu dengan orang lain atau pihak lain, itu bisa jadi terjadi. Oke, aku benar-benar tersesat di mata kamu. Jiwaku rindu akan diri kamu. Aku masih melihat masa depan dengan kamu. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus dia urus dulu sebelum bisa sama kamu sih. Aku mau berbohong, aku mau menutupin sesuatu akan percuma karena kamu tahu diri aku sebenarnya. Kamu tahu sampai sedalam-dalamnya. Aku menyadari koneksi ini ada kemungkinan dari past life. Apa kamu sudah move on? Oke. Mungkin sebelumnya kamu kalian berpisah sebelumnya mungkin ya, atau hubungannya merenggang. Tolong aku. Dan yang terakhir, aku takut akan penolakan. Oke. Jadi ini pesan dari dia ya guys di bulan Desember ini. Aku ngelihatnya kalian bisa nyelesain itu sih. Semuanya bisa teratasi. Mudah-mudahan kayak gitu ya. So aku harap ini ngebantu, and I'll see you. Bye bye. High five. Oke ya, saya langsung aja ya guys. Ini untuk grup nomor 4. Saya kan apa adanya ya, jadi saya langsung aja. Saya agak kurang suka dengan energi yang saya rasain saat ini. Yang saya ngeliatnya apa ya, kemungkinan di bulan Desember ini kalian akan mengalami yang namanya kayak keraguan, terutama dengan orang-orang sekeliling kalian. Dan entah kenapa kalian lebih memilih untuk diam di tempat. Jadi kalau misalnya kalian dipertemukan dengan suatu kondisi, dengan suatu situasi, atau mungkin tawaran untuk berteman dengan orang yang baru, atau misalnya ada entah itu orang baru atau orang lama, tapi kalian lebih memilih untuk diam. Atau mungkin kalian lebih mengobservasi dulu, kalian mencoba untuk mencari tahu dulu gimana seseorang ini. Karena saya ngeliatnya nggak hanya ada keraguan di sini, kita juga ada hangman, ada two of swords. Jadi apa ya, kayak banyak rasa keraguan dan rasa terjebak, dan juga perjalanan asmara kalian gitu ya. Nggak harus asmara, bisa jadi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman agak tidak mudah di bulan ini. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan hanya apa ya, mungkin karena ada rasa keraguan ini, makanya kalian lebih memilih yang tadi saya bilang untuk diam. Dan tapi saya ngeliatnya walaupun kalian diam, kalian mungkin gak seproaktif sebelumnya, tapi ada rasa dimana kalian mau membuka diri, cuman lebih pasif dibanding sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau misalnya kalian ada apa ya, kayak diajak hangout atau bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan siapapun itu, kalian akan langsung excited. Tapi di bulan ini kalian lebih memilih untuk diam, lebih mau mendengarkan dibanding berbicara. Istilahnya saya ngeliatnya kayak gitu sih. Dan bagi kalian yang masih ngejomblo ya, ini buat kalian, for my singles out there, ini aku ngeliatnya kalian malah lebih betah di rumah. Kalian lagi kayak males yang namanya keluar rumah, kalian males yang namanya kayak mau kenalan sama orang baru. Aku nggak tahu apa yang membuat kalian seperti ini. Mungkin ada rasa jenuh, ada rasa kayak pengen sendirian dulu, ada rasa dimana lagi pengen apa ya, kayak kaum rebahan gitu loh, kayak rebahan aja deh di rumah, aku males ngeliat orang-orang gitu. Jadi ada beberapa dimana bagi for my singles, ada beberapa desakan mungkin dari tekanan dari orang-orang luar, yang dimana kayak kamu diminta, aduh pergi dong, keluar dong, kenalan nih sama orang-orang ini. Kalian kayak males nanti aja kayak gitu. Ini aku ngeliatnya sih. Dan mungkin ketika malam hari baru kalian kayak misalnya di scrolling Instagram or just lihat TikTok atau segala macam, atau mungkin dapat telepon dari teman, baru kalian sadar ternyata kok aku di rumah aja ya. Dan mungkin beberapa kali teman-teman kamu ngajak kamu hangout, tapi kayak kamu males gitu. Dan waktu malam ada rasa kepikiran kamu pengen keluar, tapi ujungnya ada sesuatu yang harus kamu lawan di sini. Jadi mungkin dari pikiran kamu sendiri kayak bilang keluarlah, kalau nggak keluar kapan nih ketemu jodohnya.
tapi dalam hati kayak ada rasa malas di sini. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dan bagi kalian yang ada you're seeing someone, kayak lagi ada deket sama orang gitu ya, berhubungan, terlepas dari statusnya, ini aku ngelihatnya malah di bulan ini agak nggak mudah guys perjalanannya, karena saya ngelihatnya entah ini bisa terjadi ada salah paham antara kamu dengan dia, atau mungkin ada situasi yang membuat kamu agak susah untuk melangkah, untuk progres selanjutnya, atau mungkin ada beberapa tuntutan yang tadi saya bilang, tekanan dari orang luar. Misalnya contoh ya, kayak ini spesifik ya, tergantung dari situasi kalian masing-masing, cuman saya ngeliatnya kamu dan dia ini ada suatu rintangan yang kalian harus hadapi. Dan mungkin entah kenapa saya ngeliatnya ketika kamu mau berhubungan dengan dia, bisa jadi terjadi ada suatu konflik, salah paham, yang ngerasa kok kayaknya berat banget untuk melanjutkan hubungan ini. Atau nggak hanya melanjutkan, tapi lebih ke arah kamu bingung karena situasinya tricky di sini, yang ngebuat kamu bingung harus kayak gimana dengan si dia ini. Jadi kalau saya boleh menyarankan, kalau apapun situasi yang kamu sedang hadapi, mungkin memang kamu lagi ada masalah dengan dia, atau mungkin ada rasa cekcok, salah paham. Jadi pesan saya ini, mohon hati-hati banget apapun yang terjadi itu, dan tolong lihat di diri dia apa adanya. Saya ngeliatnya kamu mungkin berhubungan dengan orang yang ketika dia mau melakukan kayak menjalani progres hubungan dengan kamu yang lebih serius, tapi entah kenapa situasi kehidupannya atau mungkin situasi kehidupan kamu sendiri itu belum mengizinkan ini terjadi gitu ya. Jadi kemungkinannya saya takutnya nanti ada suatu masalah, terutama di bulan ini. Mohon hati-hati, walaupun ini udah hampir akhir tahun ya, ini kan udah akhir tahun nih. Hati-hati aja dengan orang-orang sekitar, atau mungkin ada situasi dan tekanan dari luar. Walaupun kita ada kartu twin flame di sini, mungkin emang perjalanan kalian kayak nggak mudah, tapi kalian tahu koneksi kalian kuat. Tapi kita ada juga step in the back. Jadi pesan saya ini, mohon hati-hati banget apapun yang terjadi itu. Dan bagi kalian yang sudah berhubungan, saya mohon untuk lebih banyak berdiskusi satu sama lain, karena saya ngelihatnya ini nggak bisa kamu hadapi sendirian. Kalaupun kamu bisa, lebih baik dibicarakan, saling terbuka dengan pasangan kamu atau orang yang berhubungan dengan kamu ini. Saya ngelihatnya kayak gitu sih. Dan buat kamu yang jomblo, kamu, kalau saya ngeliatnya sih, sebenarnya pilihan itu ada lumayan banyak. Cuma mungkin dari diri kamu yang ada rasa belum siap, atau mungkin ada rasa memang lagi malas untuk melihat ke dunia luar, untuk membuka diri lebih aktif lagi. Makanya ini pilihan kamu masing-masing ya. Cuman tolong pastiin, siapapun yang kamu pilih, tolong pastiin kalau itu memang yang terbaik untuk kamu. Saya ngeliatnya kemungkinan buat yang jomblo ya, terutama ya, beberapa orang akan mendekatin kamu. Cuman saya ngeliatnya mungkin beberapa kali kamu nggak ngelihat mereka dari kayak sudut pandang yang agak positif gitu ya, karena kamu lebih memilih, atau mungkin tanda kutip beranggapan kalau mereka semua itu sama. Saya ngeliatnya gitu. Jadi nanti kesannya nggak fair untuk orang-orang yang mungkin baru kenal sama kamu, tapi kayak kamu udah ngejudge mereka duluan. Jadi kalau saya boleh humble suggestion aja, just kita ada you deserve love sama stay optimistic about your love life. Jadi lebih ke arah gimana caranya kamu mengubah pandangan kamu kalau ternyata gak semua orang akan kayak gitu, gak semua orang akan menjahatin kamu, gak semua orang akan menyakitin kamu. Dan suatu hubungan itu sebenarnya memang tidak mudah ya, memang tidak mudah, tapi sebenarnya kalau memang kamu mau dan keduanya masih mau saling berusaha, semuanya pasti bisa teratasi. Mau seberapa besar kamu ngerasa kalau diri kamu terjebak, saya ngeliatnya masih bisa teratasi. Cuman kalau memang kamu menutup diri dan udah menolak dulu,
ya itu nggak bisa disalahin karena itu pilihan dari kamu sendiri gitu ya. Aku juga mau pesenin satu hal ya guys, untuk hubungan kamu dengan orang-orang sekitar, terlepas ini asmara atau enggak, aku pengen ingetin kamu di sini, coba untuk ngeliat kembali isi hati kamu dan pikiran kamu gitu ya. Apa yang benar-benar kamu mau? Dalam arti kayak gini, kalau bagi kamu yang jomblo, apakah kamu sosok seperti apa yang kamu inginkan? Yang kedua, kalau memang kamu yang udah berpasangan, bagaimana kamu mau membuat hubungan ini supaya bisa ada progresnya? Dan apakah ini hubungan yang kamu inginkan? Saya ngeliatnya di bulan ini cukup banyak situasi yang harus kamu hadapi, dan juga tolong lebih kayaknya kamu dihadapkan dengan situasi ini supaya kamu bisa melihat balik diri kamu sendiri, melihat, mengevaluasi diri kamu, apakah ada sesuatu yang harus diubah di sini. Mungkin dari kemauan kamu sendiri dan juga hubungan yang sedang kamu jalanin dengan seseorang ini. Karena saya ngeliatnya bisa jadi ada sesuatu yang kamu tidak tahu, yang kamu kira baik ternyata nggak begitu baik sebenarnya. Oke, tapi ini sekali lagi general reading, jadi tolong dilihat baik-baik situasinya kayak gimana dari sudut pandang kamu ya. Ini aku langsung aja ya guys, pesan dari dia. Kalau memang kalian ada seeing somebody, aku rindu akan pertemanan kita. Sulit bagi saya untuk jujur dengan diri sendiri. Aku takut menjadi rentan. Oke. Aku percayakan akan divine timing di sini. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang lost contact. Perjalanan kita akan panjang dan aku mau kita selalu berpegangan tangan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan kalian akan dihadapi dengan situasi. Makanya dibutuhkan kerjasama antara kamu dan dia. Aku belum siap untuk perasaan ini. Aku mau memberitahu kamu bagaimana perasaanku. Kehadiran kamu masih menghantuiku dan aku mengikuti instingku. Ini aku ngeliatnya yang soal perasaan ya guys, makanya kita udah stuck di sini. Mungkin dari orang ini yang sedang berhubungan dengan kamu ini, dia yang masih menutup mata, dia belum siap melihat kenyataan yang ada, dia belum siap menerima kayak dia masih berkembang, dia masih growing, dan mungkin emang agak sulit bagi dia untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan perasaannya. Jadi makanya mungkin hubungan kamu dengan dia terasa sangat berat gitu, padahal sebenarnya enggak juga. Cuma makanya masing-masing dari kalian menjalani proses dan siklus yang berbeda. Cuma terlepas apapun yang sedang kalian alami dengan dia gitu ya, coba tolong bekerja sama ya guys. Kayaknya ini benar-benar dibutuhkan, terutama untuk bulan ini. Apapun itu, komunikasi yang terpenting. Aku ngelihatnya kayak gitu sih. Kayaknya itu aja ya guys yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan semoga semuanya lancar. Yuk, thank you so much ya, bye bye, high five.